Malam teman-teman, saya Wilda Efriliati Daulay akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Nah, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban. Sedangkan akun pembantu modal adalah prive dan ikhtisar, laba atau rugi. Nah, setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real atau aset, liabilities, kapital, equity, begitu kira-kira. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup. Yang pertama, menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Yang kedua, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Yang ketiga, memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun sebelumnya. Yang keempat, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Yang kelima, mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya, begitu. Yang keenam, menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Akun yang sesungguhnya terdiri atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Begitu penjelasannya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu cara membuat jurnal penutup. Caranya itu ada beberapa langkah, teman. Yang pertama, akun pendapatan. Akun pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Terdapat dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan usaha yang merupakan pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, dan pendapatan di luar usaha yang merupakan pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Menutup seluruh akun pendapatan dengan cara memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar, laba ataupun rugi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh akun pendapatan. Kita membuat tabel, kita isikan akun pendapatan dan kedua akun ikhtisar, laba ataupun rugi. Di sini hanya ada dua kegiatan ataupun dua transaksi, yaitu debit dan kredit, teman. Untuk di akun pendapatan itu kan jumlahnya 10 juta, maka kita tuliskan di debit. Kemudian 10 jutanya lagi kita ketikkan di kredit untuk akun ikhtisar, laba ataupun rugi. Nah, langkah yang kedua, teman, yaitu akun beban. Pengertian beban sendiri adalah pengorbanan yang terjadi selama melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Ada dua jenis akun beban, yaitu beban usaha yang merupakan pengorbanan langsung untuk kegiatan usaha dan beban-beban lain yang merupakan beban yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Menutup seluruh akun beban dengan cara memindahkan rekening akun beban ke ikhtisar, laba ataupun rugi. Kemudian untuk contoh akun beban sendiri, maka kita contohkan dengan tabel berikut ini ya, teman. Kita buat akun ikhtisar, laba ataupun rugi, dan yang kedua akun beban. Di sini ada dua transaksi ataupun dua kegiatan juga, yaitu debit dan kredit dengan jumlah 5 juta. Untuk ikhtisar, laba ataupun rugi, letak 5 juta yaitu di debit, sedangkan untuk beban letak 5 juta yaitu di kredit. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ikhtisar laba rugi. Jadi, untuk menutup seluruh akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan saldo pada ikhtisar laba rugi ke akun modal. Di ikhtisar laba rugi
ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu laba jika pendapatan lebih besar dari beban dan rugi jika pendapatan lebih kecil dari beban. Kemudian berikut adalah contoh ikhtisar laba rugi. Apabila ikhtisar laba rugi memperoleh laba, maka akun ikhtisar laba rugi berada di debit dan akun modal berada di kredit. Seperti di contoh, ikhtisar laba rugi berada di debit sebesar 5 juta dan modal berada di kredit sebesar 5 juta. Dan apabila yang terjadi kerugian, maka akun modal berada di debit dan ikhtisar laba rugi berada di kredit. Seperti pada contoh, modal berada di debit sebesar 5 juta dan ikhtisar laba rugi berada di kredit sebesar 5 juta. Yang keempat ada akun prive. Menutup akun prive biasanya yaitu penarikan modal oleh pemilik dan hanya terjadi pada perusahaan berskala kecil. Caranya itu dengan memindahkan akun prive ke akun modal. Seperti contoh, modal pada prive. Jadi modal berada di debit sebesar 13 juta dan prive berada di kredit sebesar 13 juta. Demikianlah video pembelajaran dari kami. Kami harap teman-teman dapat mengerti pada materi ini. Dan apabila ada yang kurang dimengerti, boleh mengajukan pertanyaan kepada kami. Dan jika banyak kekurangan pada video ini, kami memohon maaf karena kami juga dalam proses pembelajaran. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.